Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga walaupun dalam suasana Covid-19 ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita berupa kajian Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau kalau di tempat lain namanya Rohis atau Rahim Islam. Nah, salam dan salam tak lupa pula kita sambungkan ke junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah dibawanya kita ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, kita baru saja mendengar berita bahwasannya warga Cisingkil sudah ada yang terkena COVID. Mudah-mudahan tidak ada lagi warga Cisingkil yang terkena COVID, dan yang sudah terkena kita doakan agar cepat sembuh dan tidak menularkan kepada yang lainnya. Baik, kemarin kita sudah buat semacam perjanjian atau semacam kontrak bahwasannya untuk kajian IPM kita kali ini kita akan berupa menjawab pertanyaan. Jadi anak-anak sekalian menyampaikan pertanyaan dan Bapak akan menjawab melalui video, dan insya Allah nanti akan kita masukkan ke YouTube. Jadi kemarin Bapak minta 10 pertanyaan di grup. Hanya saja yang bertanya baru 7 orang. Cuman nggak apa-apa. Untuk pertama, ya kita maklumi, mungkin untuk kedepannya harus kita perbaiki. Perencanaan kita adalah setiap seminggu sekali kita akan upload video mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan anak-anak Bapak sekalian yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, nanti kita buat temanya. Untuk tema kali ini kita angkat tema pemuda. Nah, jika kita berbicara tentang pemuda, jadi pemuda ini kalau di dalam Islam adalah orang yang sudah mukallaf atau orang yang sudah baligh, Islam berakal. Artinya pada saat itu mereka sudah mampu membedakan yang baik yang benar. Kenapa demikian? Karena seorang pemuda itu kewajiban syariat itu sudah ada pada dirinya. Artinya ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak puasa wajib ya, maka dosanya sudah jatuh kepada dirinya. Nah, maka dari itu perlu sekali seorang pemuda atau pemudi itu belajar yang namanya belajar agama. Kenapa demikian? Karena dengan belajar agama ini kita akan lebih mudah untuk menghadapi kehidupan ini. Kita akan tidak terfokus kepada dunia saja, melainkan ada hal-hal yang lebih diprioritaskan, yaitu akhirat. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari anak kami Nur Syadila. Pertanyaan pertama, dampak positif pemuda atau pelajar itu ikut IPM atau Rohis kalau di tempat lain. Nah, dampak positifnya itu sangat banyak. Nah, andai COVID ini belum terjadi, kan biasanya kita itu IPM di masjid. Dan di masjid itu, nah, kita kan sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan pada saat IPM itu, ya kan? Nah, maksudnya begini, di dalam IPM itu kita membiasakan anak-anak sekalian itu untuk menjadi protokol, untuk mengaji, untuk hafalan. Nah, jadi tentu hal yang seperti ini dampak positifnya pasti ada kepada anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama, membiasakan diri untuk tampil di masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada nanti acara baik itu di masyarakat maupun dimanapun, nah, kita tidak canggung lagi karena sudah terbiasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dari yang lain. Kenapa demikian?
Karena ketika kita mengikuti rohis, ya, otomatis keilmuan agama kita itu pasti lebih dibandingkan yang lain. Karena setiap satu hari dalam seminggu kita melaksanakan yang namanya kegiatan rohis tersebut, yaitu bentuknya seperti kajian agama dan lain sebagainya. Tentu ketika kita serius dan benar-benar mengikuti kegiatan tersebut, maka pasti kita akan bisa merasakan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ditambah lagi, ya kan, ini dampak positifnya juga, kita memiliki teman-teman yang sevisi dengan kita, yang seide dengan kita, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, yang tidak baik, yang bisa menjerumuskan diri kita. Nah, banyak sebenarnya lagi dampak positifnya, cuman itu saja untuk pertanyaan dari Dilan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Caca, yaitu jurus jitu menjadi pelajar terbaik. Nah, jadi kalau kita teliti dari pertanyaannya, jurus jitu menjadi pelajar terbaik. Nah, jadi kita deskripsikan dulu apa itu pelajar terbaik. Pelajar terbaik itu adalah pelajar yang kualitasnya itu di atas rata-rata, baik itu kualitas akhlak, kualitas ilmunya, maupun kualitas moralnya atau kualitas atau sifatnya dan sejenisnya. Nah, jadi bagaimana jurus jitu untuk menjadi pelajar terbaik? Ya, maka yang pertama, kita harus sadarkan diri kita bahwasanya tujuan kita untuk belajar itu ngapain? Apakah hanya sekedar main-main? Apakah hanya sekedar bersenda gurau, jumpa kawan, menghilangkan pekerjaan dari rumah, sehingga kalau di rumah sering disuruh, kalau di sekolah kan tidak gitu. Maka kalau mindset kita masih seperti ini, otomatis menjadi pelajar terbaik itu ya sangat susah sekali. Tapi berbeda ketika kita ya menjadi pelajar terbaik sudah paham pelajar terbaik itu apa. Misalnya di bidang ilmu pengetahuan dia menonjol. Nah, maka dia berusaha belajar keras bagaimana caranya agar ia menjadi seorang yang menonjol di dalam kelasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bidang akhlak, ya, dia juga harus menjadikan dirinya menonjol di bidang akhlaknya. Nah, maka dia berusaha bagaimana caranya agar dia selalu menonjol di bidang akhlak. Misalnya ya, menghormati guru, menghormati teman, saling menolong dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara ia mampu mengontrol emosinya. Nah, tidak mudah marah. Selain ia cerdas, selain ia baik akhlaknya, juga dia harus mampu mengontrol emosinya. Tidak mudah marah, sabar dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini dia bisa dikatakan sebagai pelajar terbaik, ya. Nah, begitu juga dengan cara berpakaian yang tidak melanggar aturan agama dan juga aturan sekolah, yang mengerti tentang aturan-aturan sekolah, seluk-beluk sekolah, sehingga ia paham betul bagaimana cara melakukan yang terbaik. Jadi kesimpulannya adalah jurus jitu menjadi pelajar terbaik. Di dalam kelas ia menjadikan dirinya yang terbaik. Di luar kelas ia menjadikan dirinya yang terbaik. Ya. Di dalam rumah sekalipun ia harus menjadikan dirinya yang terbaik, berbakti kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga ketika ia sudah menjadi pribadi yang baik, baik dimanapun, maka otomatis di kelas atau di sekolah pun ia akan mudah menjadi pelajar yang terbaik. Ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga, ini pertanyaan dari Anggun. Tips dan trik agar tidak ngantuk saat belajar. Nah, ini kayaknya murid yang suka ngantuk nih di kelas ya. Jadi apa saja tips dan triknya? Nah, jadi kita telusuri dulu penyebab ngantuk itu apa gitu.
Kalau penyebab ngantuk itu sering begadang di malam hari atau kualitas tidurnya tidak baik gitu, maka yang diperbaiki adalah pola hidupnya dulu. Nah, biasakan pola hidup sehat. Nah, maka ternyata itu sudah dilakukan, namun masih ngantuk di dalam kelas, maka triknya adalah coba tanyakan kepada diri kita, apakah kita sebenarnya suka dengan pelajaran tersebut, atau nggak suka dengan pelajaran tersebut, atau benci dengan guru tersebut, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak suka dengan pelajaran tersebut, nggak suka dengan guru tersebut, otomatis itu akan mempengaruhi otak kita untuk malas belajar, sehingga ya kita terbiasa belajar malas-malesan dan mengakibatkan kita mengantuk. Jadi bagaimana triksnya? Ya, ketika kita tidak suka dengan seorang guru atau tidak suka dengan pelajarannya, maka kita ubah mindset kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mengubah sesuatu yang tidak kita suka menjadi suka, misalnya pelajaran tadi. Nah, ini juga ada tergantung gurunya juga ya. Ada juga sebagian tergantung pada gurunya. Kalau gurunya itu menjelaskan dengan metode ya membuat seorang semua ngantuk, ya maka ada juga kesalahan dari guru tersebut. Seharusnya ia yang mengubah metodenya. Cuman itu jarang. Nah, biasanya dari siswa. Kalau siswanya sudah aktif, walaupun gurunya nanti metodenya buat ngantuk, nah itu biasa bisa diubah, itu bisa dikomunikasikan, ya. Nah, itu gambarannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Nadia. Ini pertanyaan keempat. Di dalam pertemanan, apakah ada hukumnya? Nah, jadi memang di dalam agama kita, agama Islam, itu mengatur semua seluk-beluk kehidupan termasuk memilih kawan. Nah, jadi ada sebuah hadis Nabi, ini berkaitan dengan memilih kawan ya. Jadi ini maknanya saja yang saya sampaikan. Ketika kita berteman dengan tukang besi, itu otomatis kita akan kecipratan dari api besinya. Nah, tapi ketika kita berteman dengan tukang parfum, itu otomatis kita akan kecipratan wangi dari parfumnya. Nah, artinya apa? Ketika kita memilih teman yang salah, maka otomatis banyak sedikitnya atau sedikit banyaknya itu pasti nama kita nanti pasti keseret-seret. Nah, si Polan itu temannya siapa? Misalnya si Polan ini tidak baik. Nah, temannya si Anu, nah akhirnya nama kita terseret ke pribadi yang tidak baik. Namun berbeda halnya ketika kita memilih teman yang baik. Nah, seperti penjual minyak wangi tadi. Jadi ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi kan sedikit banyaknya kita pasti akan kecipratan dari bau harumnya. Sehingga ketika kita memilih teman yang baik, ketika nanti teman kita berprestasi, nanti pasti ditanya kawannya siapa, sebut juga nama kita. Jadi nama kita juga diangkat kebaikannya. Nah, jadi ini ya cara memilih teman. Nah, jadi saran untuk memilih teman, pilih teman yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan pula. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, ini dari Caca kembali ya. Cara menghadapi teman bandel di sekolah. Nah, ini bandel bagaimana ini misalnya? Misalnya dia jarang bolos gitu kan, cabut dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, kapasitas kita sebagai siswa tentunya hanya bisa menasihatinya, hanya bisa memahamkan dia betapa ketika kita itu melanggar aturan sekolah itu bisa berdampak kepada nilai, kepada kenaikan kelas dan kelulusan gitu. Jadi di sini sebenarnya yang paling besar perannya adalah sekolah ya, baik itu dari bidang keguruan maupun kesiswaan. Wali kelas juga, wali kelas yang sangat berperan di sana. Jadi dengan keberadaan wali kelas yang bisa menasihati dan memotivasi sehingga anak ini bisa berubah. Ya, biasanya sekolah-sekolah juga punya jurus. Nah, misalnya ada yang merokok, misalnya dipanggil orang tua dan lain sebagainya. Jadi ada mekanismenya. Jadi ya kita sebagai kapasitas kita sebagai siswa adalah ya hanya sekedar menasihati saja, ya agar teman kita tersebut bisa berubah. Nah,
Mungkin itu saja. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah dosa, ini dari Marla ini ya, apakah dosa orang yang berantem selama 3 hari? Memang ada hadisnya, ya, tidak halal bagi kamu yang bertengkar lebih dari 3 hari. Artinya dosa ya, kalau tidak halal itu berarti haram. Nah, jadi apa maksud dari hadis ini? Apakah berdosa? Ya jelas, karena hadis ini menjelaskan betapa kita itu tidak boleh memutus tali silaturahim antara saudara kita. Sehingga untuk berteman saja pun demikian. Nah, jadi dalam hadis yang lain Nabi memerintahkan kepada kita kalau kita marah itu diam. Karena kalau kita mengutarakan apa yang kita rasakan pada saat itu ketika kita marah, maka yang keluar itu akan tidak bisa terkontrol lagi oleh akal kita, sehingga apapun pasti akan kita sebutkan walaupun bukan seperti itu yang ingin kita sebutkan. Nah, itu ya triknya. Nah, jadi kalau misalnya ada kawan kita yang mengajak kita bertengkar, ya kita sabar. Kalau ada kawan kita yang mengajak kita nggak baikan, ya kita ingatkan ya, sehingga kita jauh dari orang-orang yang merusak tali silaturahim. Dan begitu juga kita harus menjadi orang yang pemaaf agar kita terjauh dari sifat yang demikian. Dan kemudian bagi kawan-kawan yang lain, jangan ketika ada orang yang sedang bertengkar, ya itu dikompor-kompori, sehingga perselisihan itu akan menjadi besar gitu. Nah, jadilah jarum dan benang yang ketika koyak ia akan menjahit, memperbaiki. Jangan menjadi gunting. Ketika ada robek sedikit lalu ditambah digunting dan makin parah ya. Nah, jadi filosofinya jadilah kita orang yang selalu mendamaikan, jangan jadi orang yang selalu rusak ya. Oke, lalu kemudian pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ainul Hilmi Singki. Apa kunci sukses? Kalau ditanya apa itu kunci sukses, maka kita definisikan dulu sukses itu apa. Sukses itu adalah tujuan, ya, tujuan yang ingin diraih atau keberhasilan, itu sukses. Jadi sukses kita ini dalam rangka apa dulu? Dalam rangka dunia, misalnya ketika ia bercita-cita ingin menjadi seorang guru, ketika ia sudah sekolah, kuliah, dan menjadi seorang guru, maka dia dikatakan sukses. Nah, karena dia berhasil gitu, mencapai targetnya. Atau barangkali ada yang bercita-cita menjadi dokter, kemudian dia sekolah, kuliah, dan jadi dokter, maka dia dikatakan sukses gitu. Nah, jadi begitu juga ketika seseorang yang ingin sukses dunia akhirat, maka dia pasti mendalami, belajar agama Islam lebih serius, dan dia mengamalkannya setiap apa yang dia pelajari, sehingga dia menjadi seorang yang tawaduk dan sebagainya, maka dia dikatakan sukses walaupun dia seorang pemulung. Jadi apa kunci sukses? Nah, jadi kunci sukses itu adalah, atau kunci untuk meraih sesuatu yang kita cita-citakan, yang pertama sungguh-sungguh betulkan niat kita bahwasanya kita itu memang ingin menjadi sesuai apa yang kita cita-citakan, ya, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Nah, yang kedua sabar. Ya, sabar itu perlu, karena banyak orang yang tidak sabar sehingga dia putus asa dan kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dengan bersabar, dengan memainkan peranan penting di dalam kehidupannya, artinya ia sebagai aktor utama di dalam hidupnya, dan memikirkan masa depan, bagaimana caranya agar masa depannya itu menjadi lebih cemerlang. Nah, maka orang-orang seperti itu akan menyusun rencananya bagaimana caranya agar ia bisa mencapai keberhasilan yang ia inginkan. Maka
dengan perencanaan yang matang, dengan kesabaran, dengan metode yang tepat, insya Allah kita akan mendapatkan kunci kesuksesan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada 7 pertanyaan. Bapak tunggu pertanyaan minggu depan ya, sebelum hari Jumat. Pertanyaannya sudah masuk kalau bisa ya, agar Bapak bisa membuat video-video ini dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Nah, jadi Bapak simpulkan, jadi pemuda itu ya, kalau di dalam ilmu alam ya atau IPA itu, pemuda itu disamakan dengan remaja. Remaja itu kan anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas sampai ke 25 mungkin ya, sampai 25 tahun. Itu dikatakan pemuda. Ya. Jadi dalam posisi itu tentunya itu posisi yang sangat menentukan jati diri kita. Jadi bagi seorang pemuda itu harus ada di dalam dirinya adalah ilmu pengetahuan dan semangat serta ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ya ini juga bermanfaat bagi Bapak dan bagi kita semua. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share and subscribe.